Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Iko Eko Mahasrini dengan NIM akhir 1012 dari PT IMPAKA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan program mini editor yang sudah saya buat pada VS Code, di mana pada code ini berisi beberapa fungsi pemrosesan citra yang dibuat menggunakan Python Image Library atau PIL untuk melakukan beberapa operasi pada gambar, misalnya seperti memberikan efek negatif, kecerahan, pencampuran dua gambar, kemudian filterisasi, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan secara singkat pada masing-masing fungsinya dan langsung menemukannya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke Xcode-nya. Nah, di sini pada Pada kode ini, saya mewarnai GUI-nya menggunakan kode ini. Oke, langsung kita run. Ini merupakan tampilan atau GUI dari program mini editor yang sudah saya buat. Di sini terdapat tempat untuk menginputkan folder yang berisi gambar-gambar yang akan kita gunakan untuk mencoba fungsi-fungsi yang ada pada kode ini. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini sudah ada tampil beberapa gambar yang akan sebentar kita gunakan untuk mencoba fungsi-fungsi yang ada di sini. Oke. Nah, fungsi yang pertama kita akan coba yaitu image negatif. Di sini saya akan menggunakan Lena. Oke. Nah, tujuan dari image negatif ini adalah mengubah gambar dengan memberikan efek negatif atau membalik warnanya. Misalnya dari warna merah menjadi warna hijau atau warna putih menjadi hitam dan sebaliknya. Oke, kita langsung saja. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba brightness. Nah, brightness di sini adalah fungsi untuk mengubah kecerahan gambar, di mana semakin besar nilainya, maka hasilnya akan semakin cerah. Nah, seperti ini. Oke, semakin kecil, maka hasilnya, kelihatan tidak terlalu cerah. Oke, untuk selanjutnya ada image blending. Nah, image blending ini merupakan fungsi yang berfungsi untuk mencampurkan dua gambar menjadi satu. Untuk di mana gambar yang dicampur ini harus ukurannya sama dan juga pokoknya ukuran itu harus sama. Jadi jika tidak sama, misalnya kita gunakan kameramen ini, kan ukurannya tidak sama karena kameramen ini ukurannya 256, sedangkan Lena ukurannya 512. Oke, ini kita coba blending, pasti tidak mau. Oke, jadi kita harus menggunakan babon. Babon itu redupnya sama, ukurannya dan juga redupnya sama. Oke, kita blending. Nah, seperti ini. Ini untuk 0,5. Nah, di mana blending ini semakin ke kiri atau semakin kecil, maka yang akan dominan terlihat itu adalah gambar yang pertama kita inputkan. Sedangkan semakin besar, gambar yang akan lebih dominan terlihat itu adalah gambar yang kedua kita inputkan. Kita pilih. Oke, jika ini hasil blendingnya yang sama rata, itu 0,5. Oke, selanjutnya di sini saya memiliki fungsi logaritmik. Nah, logaritmik di sini merupakan fungsi yang berfungsi untuk mengubah intensitas warna menggunakan rumus logaritmik yang menghasilkan efek pencahayaan. Nih, di sini kita harus menginputkan nilai konstan yaitu dari 0,5 sampai 2. Misalnya yang kita inputkan itu di bawah 1, maka hasilnya akan gelap. Nih, 0,5. Nah, hasil gambar lainnya ini akan gelap. Nah, kita inputkan 1,5, maka warnanya akan cerah. Oke. Selanjutnya di sini saya memiliki fungsi power law yang berfungsi yang dimana fungsi ini menggunakan gamma untuk menggunakan gamma correction untuk mengubah pencahayaan gambar. Dimana semakin tinggi nilai gamma, maka warnanya akan semakin cerah. Nah, di sini kenapa
lenanya agak gelap karena nilai gamma yang saya gunakan adalah 0,5. Kemudian selanjutnya di sini ada fungsi rotate. Di sini kita coba menggunakan kamera. Nah, di sini saya memiliki beberapa fungsi rotate yang berfungsi untuk memutar gambar dengan arah tertentu. Misalnya 90 derajat. Dari gambar ini, dari arah ini menjadi seperti ini. Dan 180 dari ini menjadi seperti ini. Dan 270 dari bentuk ini, dari arah ini menjadi seperti ini. Dan 0 derajat. Oke. Selanjutnya di sini saya memiliki fungsi scaling. Dimana scaling ini ada dua fungsi, yaitu zoom in dan juga zoom out. Dimana zoom in ini berfungsi untuk memperbesar suatu gambar berdasarkan skala yang diberikan. Di sini saya memberikan skala berikutnya itu 1,5. Oke. Zoom in memperbesar, kemudian zoom out memperkecil dengan skala 0,5. Oke, selanjutnya di sini saya memiliki fungsi image flip, di mana fungsi ini akan membalik gambar secara horizontal, vertikal, dan juga flipboard. Secara horizontal, maka gambar dari yang terlihat seperti ini akan menjadi seperti ini. Kemudian jika vertikal, dari seperti ini akan menjadi seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu flipboard, dari seperti ini akan menjadi seperti ini. Oke, ini menggabungkan vertikal dan juga horizontal. Oke, untuk selanjutnya di sini saya memiliki fungsi median dan juga min filter. Di sini untuk median filter saya akan coba menggunakan lena salt and pepper, di mana median filter ini berfungsi fungsinya itu yaitu menggantikan nilai pixel dengan nilai median dari sekelompok pixel di sekitarnya atau tetanganya sesuai nama fungsinya itu neighbor operation untuk mengurangi noise atau titik-titik yang ada pada gambar lena ini. Misalnya kita menggunakan filter size dengan 3 kali kita klik median. Nah, maka titik-titiknya di sini akan berkurang. Tuh, noise-nya di sini akan berkurang. Kemudian kita gunakan 5 kali 5, sedangkan seperti ini. Terakhir kita gunakan 9 kali 9. Nah, hasilnya akan sempurna atau sudah tidak terdapat noise lagi. Oke. Untuk min filter, di sini saya akan menggunakan gambar lena noise ini. Mengapa demikian? Karena fungsi dari min filter ini adalah menghaluskan gambar dengan mengganti setiap nilai pixel dengan nilai median dari sekelompok pixel sekitarnya atau pixel tetangganya. Oke. Pertama kita coba menggunakan filter size 3 kali 3. Oke. Nah, hasilnya di sini akan sedikit halus dengan gambar yang sedikit ngeblur. Oke, kita coba 5 kali 5. Hasilnya tuh semakin halus tapi ya semakin ngeblur. Kemudian di sini 9 kali 9. Hasilnya tuh halus sekali dan ngeblur. Oke. Untuk selanjutnya di sini saya memiliki fungsi gradient edge atau fungsi gradient deteksi untuk mendeteksi tepi. Kita akan coba menggunakan kamera. Nah, gradient edge ini merupakan suatu fungsi untuk mendeteksi sebuah tepi di gambar dengan menggunakan gradient. Oke. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Tepi-tepinya akan dideteksi. Kemudian di sini saya memiliki Sobel. Sobel di sini merupakan deteksi gambar, filter deteksi gambar yang mendeteksi tepi dengan horizontal dan juga vertikal. Pertama kita coba horizontalnya terlebih dahulu. Ini horizontal, GX-nya ini horizontal, kemudian G-nya ini vertikal. Nah, horizontalnya ini hasil deteksi tepinya akan seperti ini, kemudian vertikalnya seperti ini.
dan ini gabungan keduanya, maka akan terlihat lebih sempurna. Kemudian selanjutnya di sini saya memiliki Prewit. Prewit di sini merupakan suatu filter untuk mendeteksi gambar yang menggunakan teknik yang lebih sederhana dari Sobel tersebut, yang juga menerapkan dua arah, yaitu horizontal, vertikal, dan juga keduanya gabungan. Nih, horizontal misalnya hasilnya akan seperti ini, itu horizontal prewit. Kemudian vertikal akan seperti ini, dan terus. Kemudian untuk gabungan keduanya, nah akan terlihat seperti ini, atau dia tuh terlihat lebih padat. Oke. Untuk selanjutnya, untuk Robert Cross Filter merupakan suatu fungsi yang digunakan untuk mendeteksi gambar juga, namun dia lebih sederhana dan juga dia menggunakan arah diagonal dan juga dia arahnya diagonal. Oke. Nih, itu GY-nya, GX-nya, diagonal kanan dan juga diagonal ke kiri. Oke. Ini ke kiri, ini ke kanan, dan ini keduanya maka akan terlihat lebih sempurna. Oke, selanjutnya di sini saya memiliki deteksi tepi FreeChain. FreeChain ini merupakan deteksi tepi yang menggunakan dua kernel untuk mendeteksi tepi gambar dengan menghasilkan tepi yang lebih jelas. Oke, coba kita. Nah, hasilnya lebih jelas dari Robert sebelumnya. Oke. Selanjutnya di sini saya memiliki deteksi tepi Kenny. Di mana deteksi tepi Kenny ini dia lebih canggih dari deteksi tepi yang lainnya, di mana di sini dia menerapkan algoritma Gaussian dengan tahap penghalusan dan juga pengenalan tepinya. Oke, selanjutnya nih FreeChain, bukan salah. Ini deteksi tepi Kenny. Oke, dengan ukuran Gaussian 3, misalnya 5. Nah, maka ini akan terlihat seperti ini. Ini merupakan hasil dari deteksi tepi Kenny. Oke. Selanjutnya di sini saya memiliki kompas. Kompas ini merupakan suatu filter untuk mendeteksi gambar dengan beberapa kernel yang lebih jelas. Di sini ada arah-arahnya ya. Ada beberapa arah. Oke. Nih, kompas untuk keseluruhan arah akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk north, ini north seperti ini. Kemudian north east akan menjadi seperti ini. Kemudian east akan seperti ini. South east akan jadi seperti ini. Short, nah jadi seperti ini ya. Southwest jadi seperti ini. Dan right, nah jadi seperti ini. Dan terakhir northwest akan seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini saya memiliki embossing filter, di mana embossing filter ini memberikan efek emboss pada gambar sehingga gambar akan tampak seperti pahatan dan memberikan efek kedalaman pada tepi gambar. Nah, kita coba. Nah, di sini harus arahnya misalnya nah, efeknya akan menjadi seperti ini. Seperti pahatan, tapi belum terlalu sempurna. Dan di sini dia nah, akan terlihat seperti ini. Kemudian terakhir itu cluster. Ini merupakan gabungan antara horizontal dan juga diagonal. Nah, dia lebih terlihat sempurna dengan efek pahatannya itu. Kemudian di sini saya memiliki filter LOG atau Laplacian of Gaussian, di mana fungsi ini menerapkan filter untuk filter Gaussian yang menggabungkan filter Gaussian untuk mendeteksi tepi yang lebih baik, untuk hasil yang lebih halus dan juga tajam. Oke, misalnya kita masukkan 3,
Sini 1,5. Hasilnya akan seperti ini. Merupakan hasil dari uji evaluation occlusion dengan karena 3 dan 1,5. Oke, selanjutnya di sini saya memiliki Gaussian filter, di mana saya di sini akan mencoba menggunakan Lena sandpaper karena hasilnya itu akan memberikan efek blur yang berfungsi untuk menghaluskan gambar, namun lebih sedikit kasar dari hasil median filter. Misalnya 3. Hasilnya sedikit kasar dari median filter. Misalnya 5. Terus hasilnya akan seperti itu. Oke. Ya, kita oke. Selanjutnya di sini saya memiliki fungsi yaitu Oke, di sini saya memiliki beberapa operasi morfologi yaitu erosi, dilasi, opening, closing, wave top head, dan juga black top head. Di mana erosi di sini berdasarkan gambar yang sudah saya inputkan ini, bola hitam dengan background putih, di mana berdasarkan fungsi erosi, di sini gambar akan terlihat diperbesar secara terus-menerus jika diklik terus-menerus. Oke, kita coba. Oke, erosinya. Nah, jadi seperti ini. Nah, dia kan perbesar terus ya gambarnya, bolanya ini. Oke, kemudian untuk dilasi sendiri dalam gambar ini akan berfungsi untuk memperkecil gambarnya, untuk memperkecil bulatan hitam pada gambar ini. Ya akan terus diperkecil, 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 kecil. Oke. Nah, selanjutnya di sini untuk opening kita coba menggunakan sel. Oke, dimana opening ini merupakan fungsi yang akan untuk memisahkan dua buah gambar ini, dimana dalam prosesnya gambar terlebih dulu mengalami proses erosi, kemudian selanjutnya didilasi, lalu untuk lama-lama dia akan terpisah. Memang agak lama ya. Oke, ini sudah terlihat terpisah. Kemudian di sini saja untuk closing kita gunakan. Nah, closing di sini berfungsi untuk menutup celah pada gambar yang ada ini. Oke, coba kita closing. Berubah sedikit.
Kan kecil yang di dalamnya itu akan dalam berpadan. Nah, nih kan tadi ada bulatan kecil ya, tapi setelah kita proses lama-lama dia akan menghilang bulatan kecilnya. Oke, untuk fungsi selanjutnya yaitu ada white top head dan juga black top head, di mana white top head ini berfungsi untuk menyoroti detail kecil yang lebih terang dari suatu gambar, di mana gambar gambar yang terlihat detail kecil dari suatu gambar, di mana yang lebih terang itu akan yang lebih terlihat nih, detail kecil kan, terang-terang. Oke, untuk black top head sendiri merupakan akan menyoroti detail kecil yang lebih gelap dari suatu gambar. Oke, coba kan? Oke, baik. Sekian dari demo program mini editor yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.